Artinya nek sampean-sampean suatu saat memang betul-betul ingin kemudian menghadirkan hati, menghadirkan jiwa untuk bertobat kepada Allah dari segala kesalahan yang telah lampau, entah itu bilangan sholatnya, perbuatan kedolimannya, perbuatan yang lain-lain yang hari ini hampir-hampir kemudian kita lupa pula terhadap perbuatan dosa itu. Tapi ingat, Allah tidak pernah akan lupa terhadap dosa yang telah kita lakukan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah dosa itu telah tercatat dan kelak akan dipersoalkan oleh Allah. Kalau suatu saat panjenengan ingin bertobat, berarti literaturnya adalah panjenengan ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Maksudnya adalah sholat tobat berdasarkan, yaitu hadis ini menurut kesepakatan ulama madhab. Sementara kalau ini kan pembahasan terkait masalah taubat. Kalau ada yang bertanya, hari ini kita kan kadang-kadang yaitu pendapat bahwa mengatakan yang namanya sholat taubat itu harus dilakukan. Kemudian ada istilah lagi mandi taubat. Apakah sholat taubat itu dalam istilah syariat Islam? Maka kalau kemudian kita merujuk kepada pendapat Imam Madhab berarti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian juga Imam Maliki. Mereka mutafaqun alaih, sepakat. Mereka yaitu sholatu taubat mutafaqun ala madhabil arba'ah. Sholat taubat itu sesuai kesepakatan madhab yang 4. Berarti sholat taubat memang ada kalau menurut madhab yang 4. Hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi yang menjadi landasan dasar hukum bahwa sholat taubat itu ada. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, nomor hadisnya 406, Abu Dawud 1521, Ibnu Majah 1395. Pentahqiq ulama hadis di zaman kita hidup hari ini, atau ulama yang hari ini kemudian mentahqiq atau meneliti hadis, mengatakan hadis ini hadza hadisun sahih. Hadisnya berarti sahih. Artinya ini menjadi landasan hukum bahwa sholat taubat itu ada berdasarkan hadis ini. Bunyi hadisnya, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba Allah, yudnibu, yang dimana dia berbuat dosa, dan dengan satu dosa. Tidaklah ada seorang hamba tatkala ia berbuat dosa dengan satu dosa. Summa fayyuhsinu, lantas kemudian dia membaguskan at-tahura, yaitu wudunya. Begitu dia berbuat dosa, dia berwudu dan kemudian membaguskan tahurnya atau membaguskan wudunya. Summa yakumu, kemudian dia berdiri. Fayyusalli, kemudian dia melakukan sholat raka'ataini, 2 rakaat. Begitu kemudian dia berbuat dosa, satu dosa, berwudu, kemudian mendirikan sholat 2 rakaat. Berarti menunjukkan sholat taubat jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Ini landasan dasar yang mendasari hukum bahwa sholat taubat ini memang menjadi kesepakatan ulama. Artinya nek sampean-sampean suatu saat memang betul-betul ingin kemudian menghadirkan hati, menghadirkan jiwa untuk bertobat kepada Allah dari segala kesalahan yang telah lampau, entah itu bilangan sholatnya, perbuatan kedolimannya, perbuatan yang lain-lain yang hari ini hampir-hampir kemudian kita lupa pula terhadap perbuatan dosa itu. Tapi ingat, Allah tidak pernah akan lupa terhadap dosa yang telah kita lakukan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah dosa itu telah tercatat dan kelak akan dipersoalkan oleh Allah. Kalau suatu saat panjenengan ingin bertobat, berarti literaturnya adalah panjenengan ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Maksudnya adalah sholat taubat berdasarkan, yaitu hadis ini menurut kesepakatan ulama madhab. Berarti jumlahnya hanya 2 rakaat. Lantas begitu kemudian dia yaitu mendirikan sholat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah maksudnya adalah beristighfar. Kalimat istighfar kan boleh panjenengan mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullah boleh, astaghfirullahaladzim boleh,
Astaghfirullah wa atubu ilaih boleh. Yang paling bagus Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini yang kalimatnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bahkan ada hadis khusus yang menyebutkan terhadap permasalahan hadis Sayyidul Istighfar. Dalam hadisnya, mangqala, siapa saja yang berkata, mengucapkan kalimat Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai kalimat yang terakhir di waktu pagi hari. Dalam pendapat yang lain makanya menjadi rangkaian dzikir pagi. Sampean bisa melakukan dzikir pagi, membaca kalimat itu Allahumma anta rabbi. Apabila kemudian panjenengan meninggal di siang hari, terus awan meninggal, maka dia masuk ke dalam surga. Masya Allah ya. Ini artinya karunia. Karunia maksudnya seperti ini. Yang namanya petunjuk amal soleh yang mengarah kepada karunia, Allah menjanjikan surga, dan kalimatnya itu seakan-akan simpel. Contoh kalimat itu, barang siapa yang mengucapkan kalimatnya cuma barang siapa yang berkata Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Di pagi hari menjadi rangkaian dzikir pagi. Lantas siangnya kemudian dia meninggal, maka dia masuk ke dalam surga. Tidak pandang bulu, kalau dia memang seperti itu, dia masuk surga. Tapi ini adalah karunia dari Allah. Terkadang ada orang yang giat melakukannya. Setelah subuh kemudian dia ucapkan Allahumma anta rabbi. Ternyata begitu 1 minggu sebelum meninggal, tidak melakukan lagi. Karena itu adalah karunia dari Allah. Kadang ada orang yang kemudian lama pula sekian lama mengamalkan itu. 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Tapi kemudian tatkala 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tidak mengamalkannya. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang dari dulu tidak pernah mengamalkannya. 1 minggu sebelum mengamalkannya. Atau 1 hari sebelum dia meninggal. Kemudian dia mengucapkan kalimat itu. Maka dia masuk ke dalam surga. Karena ini adalah karunia dari Allah. Maksudnya apa bisa seperti itu? Tujuannya kita istiqomah di dalam melakukan, mengamalkan satu petunjuk Nabi yang pada dasarnya kita semuanya mampu melakukan itu. Orang-orang sampean sing nang masjid ini, nanti kalau begitu panjenengan mendengar hadis ini, besok panjenengan kemudian melakukan itu. Belum tentu semuanya istiqomah. Kadang-kadang ada yang 1 bulan kemudian berhenti. Kadang-kadang ada yang 3 bulan kemudian dilupakan oleh Allah. Kadang-kadang ada yang sampai 1 tahun baru kemudian dia lupa. Tapi kadang-kadang ada yang belum mengamalkannya, tapi begitu 1 minggu ia ingat. Diberi karunia dari Allah, ilham di dalam hatinya, mengucapkan kalimat itu. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Masya Allah ya. Milih sing di. Pokoknya milih sing dipilih Allah ya. Ya. Kemudian kalau kalimatnya berikutnya, barang siapa yang mengucapkan kalimatnya yaitu Sayyidul Istighfar menjadi dzikir petang. Kalau dalam hadis Rasulullah, yaitu barang siapa yang mengucapkan pada waktu malam hari. Lantas kemudian dia mati sebelum subuh, maka dia masuk ke dalam surga. Makanya kemudian menjadi satu amalan di dalam dzikir pagi, termasuk rangkaian Allahumma anta rabbi diucapkan pagi hari dan diucapkan yaitu waktu dzikir sore. Karena pemen istiqomah melakukan itu. Masya Allah ya. Jadi surga kepenak jenjane, ngamal lagu tuh ke surga kok. Tapi ternyata itu adalah karunia dari Allah. Kita dipilih, kita semuanya dipilih. Nanti siapa yang bisa mengamalkan itu sampai meninggal. Artinya dipilih, tidak semua orang yang mengetahui dan memahami di sini bisa mengamalkan sampai paripurna usianya di dalam hidup. Belum tentu, karena itu adalah karunia dari Allah. Kembali ke sini. Lantas, begitu kemudian dia mengucapkan istighfar, tatkala setelah kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar, illa kecuali ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Berarti kalau kita melihat dari sini, panjenengan kalau supaya kemudian diampuni dosa-dosanya, harus ada sholat taubat. Menurut pemahaman di dalam hadis ini. Begitu duduk sholat taubat, kemudian panjenengan beristighfar kepada Allah. Cuma ada sebagian kecil yang menganggap sholat taubat itu tidak ada. Cuma tidak berdasarkan kesepakatan dari ulama
madhab. Ulama madhab sepakat semuanya, tidak ada yang menyelisih terhadap permasalahan pelaksanaan sholat taubat. Wallahualam bisawab terkait masalah itu. Nah, panjenengan itu takut. Nenek adus taubat, kalau terkait masalah mandi taubat, karena dikhawatirkan dulu tatkala dia masih berada di dalam dunia yang hitam, dulu tatkala dia belum mengetahui pandangan ilmu fikih Islam, dia mandi junubnya tidak pernah kemudian hati-hati, asal-asalan mandinya. Atau mungkin kemudian dia tidak pernah mandi wajib dulu sebelum dia bertobat. Nah, makanya sebelum kemudian melaksanakan sholat tobat, dia disuruh mandi. Mandinya itu bukan mandi tobat pada dasarnya, tapi untuk memperbaiki. Jangan-jangan di zaman dulu ada mandi junubnya yang tidak sempurna, atau mungkin beberapa hari yang lalu dia tidak mandi junub. Ini dikarenakan seperti itu. Karena kita tahu pelaksanaan sholat bisa gugur tatkala kemudian orang yang melakukan sholat itu adalah masih dalam keadaan junub. Uang sholat itu junub kan batal, artinya tidak sah, kecuali kelalen. Kan pernah ada beberapa ikhwan muja masjid untuk sholat subuh, tapi dia lupa ternyata dia junub. Begitu dia kelingan, habis waktu, astagfirullah, ternyata hari sudah menjelang waktu jam 6 pagi. Apakah kemudian dia wajib mengulang sholatnya? Tidak, karena dia termasuk bagian orang yang termasuk udur. Udur diantaranya adalah lupa, kene kelalen temenan. Tapi nek wong kelalen yang biasanya 1 kali atau 2 kali. Nek bendina kelalen terus ya banget. Ada yang pernah seperti itu. Jadi mau masjid dengan kelalen. Begitu masjid, begitu selesai sholat subuh pulang, ternyata dia masih dalam keadaan junub. Astagfirullah, mandi junub. Atau antum-antum mungkin pernah melakukan itu karena lupa. Itu seperti itu maksudnya. Kalau lupa tidak apa-apa. Berarti pelaksanaan sholat tobat memang berdasarkan hadis. Itu seperti itu. Artinya kalau suatu saat panjenengan nanti atau kapan mau melaksanakan yaitu tobat, diantaranya disunnahkan untuk melaksanakan sholat tobat. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sekarang berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wa kadzalika sholatu taubah, maka yang demikian itu adalah sholat tobat. Fa idza adnaba, maka tatkala hamba itu berbuat dosa, maka tobatnya itu wajib, dan sholat tobatnya itu adalah sesuatu yang disunahkan, sekalipun dia melakukannya di waktu-waktu yang terlarang. Nek sholat tobat berarti tidak terikat dengan waktu. Begitu dia berbuat dosa, lantas kemudian dia sholat tobat, sekalipun sholat tobatnya dalam kondisi waktu-waktu yang dilarang dalam Islam, menurut pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Waktu yang terlarang dalam Islam untuk mendirikan sholat kan tatkala matahari terbit, tapi tatkala matahari terbenam. Cuma untuk lebih selamatnya yang jenengan jangan cari waktu untuk sholat tobat di waktu-waktu yang terlarang. Cuma kalau saking pentingnya, karena ini mengatakan kalau Ibnu Taimiyah, karena saking kemudian pentingnya, maka kemudian wajib harus dilaksanakan segera, sekalipun harus menerjang waktu-waktu yang dilarang di dalam Islam. Karena ditakutkan kalau seandainya kemudian dia belum mendirikan sholat tobat dan bertobat kepada Allah, keburu meninggal. Dikhawatirkan seperti itu. Kini menurut pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kita terkait masalah yaitu fikih sholat tobat dan kemudian terhadap permasalahan mandi tobat. Mandi tobat sejenisnya itu mandi tobat, mandi junub lah, untuk memperbaiki segala hal yang memungkinkan kita memang dulu mandi junubnya tidak sempurna karena belum mengetahui hukum-hukum terhadap permasalahan Islam. Kembali ke sini.